Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wajal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, wabil khusus kepada pemuda Karanganyar, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menggunakan waktu kita pada malam hari ini untuk melakukan acara rutinitas kita setiap malam Sabtu ketiga di Karanganyar 2 ini, dalam acara ngopi, yaitu ngobrol perkara iman, tanya jawab santai seputar masalah agama. Sehingga entar kepada semuanya boleh bertanya seputar agama dan pertanyaannya bebas, tidak sesuai apa yang kita bahas atau mukodimah yang akan Al-Fagir sampaikan sebentar lagi ini. Sebelum kita masuk kepada tanya jawab, sebagaimana yang tadi sudah di-share, diinfokan sehari sebelumnya, tema kita pada malam hari ini mukodimahnya adalah majelis atau orang tua. Penting bagi kita untuk belajar ilmu agama, tapi tidak kalah pentingnya belajar akhlak. Akhlak ini kadang dianggap remeh oleh sebagian orang. Padahal akhlak ini menjadi tolak ukur orang itu mulia di dunia atau tidak. Mulia di akhirat atau tidak itu tergantung akhlaknya. Ada orang yang katanya pernah mondok, pernah belajar ilmu agama, bahkan mungkin dia sampai menjadi seorang ustadz, ditokohkan di tempatnya, tetapi tidak punya akhlak. Orang tidak anggap dia seorang ustadz, walaupun dia ustadz, walaupun dia punya ilmu agama. Kenapa? Karena nggak berakhlak. Tapi ada orang nggak pernah mondok, nggak pernah belajar di pesantren, paling cuma hadir majelis taklim sesaat, tapi dia lebih didengarkan suaranya, lebih didengarkan dari apa yang dia berikan masukan kepada orang lain. Ternyata yang menjadi tolak ukurnya itu adalah akhlaknya. Sehingga kenapa Nabi kita Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu yang paling penting. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kecuali menyempurnakan akhlak. Maka sekali lagi akhlak harus selalu kita pentingkan. Karena orang yang berakhlak hidup dimanapun bisa. Tapi orang tidak berakhlak, sehebat apapun dia punya ilmu, sebesar apapun dia punya titel, sekuat apapun dia punya kekuasaan, tidak akan dianggap oleh orang lain. Kenapa? Karena akhlak barometer seorang dianggap baik ataupun tidak. Makanya kata Nabi, orang yang paling
banyak menyebabkan masuk surga itu apa? Al-khuluqul hasan. Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Paling baiknya sesuatu adalah akhlak yang baik. Sehingga orang kalau sudah punya akhlak baik, maka dia hidup dimanapun enak. Dan inilah yang perlu kita tekankan, majelis atau orang tua. Ini orang kalau sudah punya akhlak, dia menjawabnya gampang. Jadi tatkala ini sering kejadiannya, ada orang hadir majelis taklim. Anggap hadir ke tempat seperti ini ngopi. Tiba-tiba ditelepon sama orang tuanya. Nak, tolong belikan ibu ini. Nak, tolong nak datang ke tempat pamanmu. Nak, tolong ini nak. Orang yang punya akhlak, dia tidak akan mengatakan, maaf bu, saya sedang ada di majelis taklim. Tidak bakal. Maaf bu, saya lagi acara ngopi. Tidak bakal. Tapi kalau dia punya akhlak, dia tatkala hadir majelis taklim ditelepon oleh orang tuanya, dia langsung keluar untuk memenuhi panggilan orang tuanya. Kenapa? Akhlak. Kemudian bagaimana Ustadz Habib? Orang sudah hadir majelis taklim dapat pahala sempurna enggak? Tetap dapat pahala sempurna. Bahkan kalau seandainya kita mau ke majelis taklim, mau ke acara ngopi seperti saat ini, sudah siap-siap mau berangkat, tiba-tiba ibu kita, ayah kita ngasih tahu, nak, tolong belikan ini dulu. Nah, datang ke sana dulu. Ini belum berangkat. Kata Nabi diberikan pahala sempurna. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Dan Allah akan memberikan pahala kepada seorang tergantung niatnya. Bukan besar, kecil, banyak, sedikitnya apa yang dia lakukan. Bahkan Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, beliau mengatakan, orang yang punya satu pekerjaan, tapi dia punya niat 10 dalam satu pekerjaan tersebut, diberikan pahala 10 sempurna. Sempurna 10. Dan kata Allah, ingat, satu kebaikan aku ganti minimal 10 kebaikan. Minimal. Makanya orang kalau punya akhlak, dengan kejadian seperti dia gampang. Jadi telepon oleh orang tuanya, dia gak bakal beralasan, maaf bu, maaf pak, saya sedang hadir majelis taklim. Apalagi ngomong, bisa enggak entar kalau itu besok aja, atau habis saya selesai majelis taklim. Ini orang yang tidak punya akhlak. Tapi orang yang punya akhlak, waktu dia antara majelis yang orang tua, dia kedepankan orang tua. Dan dia mendapatkan pahala sempurna, walaupun dia tidak sampai selesai di acara kemuliaan tersebut. Nah, ini yang perlu kita hadirkan. Jadi kalau ada pertanyaan majelis atau orang tua, tentu jawabannya orang tua. Makanya kata para ulama, kalau engkau pengen tahu ibadahmu itu pakai hawa nafsu atau pakai ilmu agama, lihat. Tatkala ada kewajiban dibandingkan dengan kesunahan, kita lebih milih kesunahan daripada yang wajib, maka tatkala itu tidak ada beda. Kita mendapatkan ibadah itu dengan hawa nafsu, bukan dengan yang namanya ilmu agama. Sehingga kalau kita pengen hadir majelis taklim, tapi orang tua sakit, masih ngotot pengen hadir majelis taklim, ini berarti kita datang ke majelis taklim karena hawa nafsu, bukan karena ilmu agama, bukan mencari ridhonya Allah. Contoh lagi, ada seorang istri pengen hadir majelis taklim, suaminya sakit, dia tetap ngotot pengen hadir majelis taklim. Walaupun dia izin, bang izin ya, saya pengen ke majelis taklim. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Padahal suaminya, ini istri berarti nggak peka. Maka di sini ingat, kalau kita pengen tahu kita ini ibadah karena Allah atau karena hawa nafsu, biasanya kata para ulama, kalau dia lebih cenderung melaksanakan yang sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib, ini ibadahnya pakai hawa nafsu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin mukadimah yang Al-Faqir sampaikan tentang tema kita majelis atau orang tua. Jadi intinya tetap orang tua kita utamakan, karena orang tua lebih utama daripada kita hadir majelis taklim. Nah, sekarang silakan kepada semuanya, para pemuda-pemudi atau mungkin umumnya bapak ibu yang mau bertanya seputar agama, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana kalau misalnya dibalik orang tua itu melarang anaknya hadir-hadir ke majlis mulia, gimana cara menyikapinya? Baik, ada pertanyaan. Bagaimana kalau anaknya pengen hadir majelis taklim tapi dilarang sama orang tuanya? Contoh, Kang Sony punya anak,
Anaknya pengen hadir majelis taklim, kemudian dilarang sama Kang Sony sebagai ayah. Nah ini kira-kira bagaimana? Yang pertama, anak tidak boleh suudon sama orang tuanya. Itu dasar yang paling kuat. Jangan sampai ada seorang anak merasa dirinya benar di hadapan orang tuanya. Anak yang baik selalu merasa salah, selalu nurut sama orang tua selama tidak menyuruh kepada yang haram. Ini akhlak yang soleh. Ini anak yang baik. Ini anak yang bakal masuk surga. Apa itu? Anak yang selalu mengutamakan orang tuanya. Walaupun maaf, walaupun orang tua kita salah, jangan merasa benar. Bahkan di hadapan, naudzubillah min dzalik, ada orang tuanya kafir, anaknya mu'allaf, anaknya Islam. Tetap kita dalam agama diwajibkan untuk taat kepada orang tua. Walaupun orang tua kita itu bukan orang Islam, tetap wajib. Selama tidak menyuruh yang haram, tidak memerintahkan kita yang bertentangan dengan syariat, wajib kita untuk taat kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tatkala orang tua kita melarang, di samping kita jangan suudzon kepada orang tua, kedua evaluasi. Kenapa orang tua saya melarang? Jadi kita jangan langsung ke poinnya. Ini banyak kejadian, ada anak pengen hadir majelis taklim dilarang sama orang tuanya, si anak ngadu sama ustadz, ustadz saya dilarang sama orang tua saya. Kita sebagai usaha harus bijak. Kenapa orang tuanya melarang? Ini ada tanda tanya. Gak mungkin ada orang tua itu melarang anaknya ke majelis taklim. Umumnya tidak ada. Tapi kalau seandainya ada, itu harus evaluasi dulu. Kenapa? Mungkin. Karena si anak itu setiap hadir majelis pulangnya tengah malam. Pada majelis taklim misalnya jam 10, pulangnya jam 1 malam. Ya wajar. Apalagi seorang perempuan lagi. Mau keluar majelis taklim, gak ada mahramnya, gak ada perempuan. Teman-temannya yang baik menemaninya, ya wajar dilarang sama orang tuanya. Sehingga di sini harus koreksi dulu, evaluasi kenapa saya pengen majelis taklim dilarang. Kalau seandainya ini karena orang tua saya, Beb, saya pulang tepat waktu, on time, saya tidak kemana-mana, langsung pulang. Tapi kalau seandainya tetap ini dari perihal orang tua saya yang melarang saya hadir majelis taklim, bagaimana? Jangan hadir majelis taklim. Kenapa? Karena di sini menghadiri majelis taklim bukan suatu kewajiban, kecuali ilmu yang memang kita butuhkan pada saat ini. Karena ilmu itu dalam kitab ta'lim itu ada 3. Ada namanya ilmul hal, ilmu yang kita wajib mempelajarinya pada saat itu. Sehingga ilmu ini wajib kita pelajari. Contoh, masalah fikih wudu, masalah fikih sholat, yang berkaitan dengan wudu, batalnya apa semuanya, sholat rukunnya membatalkan, maka itu tetap kita wajib. Kalau orang tua melarang, gak bisa memberikan, mengajar kita diperbolehkan untuk melawan. Tapi dalam artian melawan, gak mesti harus adu tonjok sama orang tua. Kita pura-pura kemana kek, pura-pura beli cilok atau beli apa gitu, ternyata kita mampir ke majelis taklim, ini boleh. Tapi kalau seandainya kayak majelis umum, majelis tablik akbar seperti itu, orang tua melarang, jangan hadir. Tapi jangan putus asa. Dan ingat poin pertama, jangan suudzon sama orang tua. Lalu bagaimana? Cari orang ketiga yang disegani sama orang tua, punya ilmu agama, bisa nutup aib orang tua tersebut untuk menyampaikannya. Jadi kita jangan putus asa. Habib saya doa, bagus doa. Cuma doa juga harus dibarengi dengan usaha. Ini banyak anak, udahlah Habib saya dilarang sama orang tua saya cukup doa aja. Enggak. Allah sudah berfirman, Allah tidak akan mengubah satu kaum sampai kaum itu berusaha untuk mengubahnya. Sehingga kita harus berusaha sebagai anak, bagaimana nih orang tua saya mengizinkan saya untuk hadir majelis taklim. Cari orang yang bisa ngingetin orang tua kita, sambil kita tampakkan yang terakhir semangat kita ini pengen hadir majelis taklim. Apa itu? Kalau buka HP YouTube, jangan lihat apa itu YouTuber yang aneh-aneh. Lihat siapa contohnya? Ulama kita, Beb Gures Baharun dilihat, Buya Yahya, Beb Taufik Segaf, Beb Segaf Baharun, Sabdus Somad, Sadi Hidayat, lihat. Sehingga orang tua ini melihat, Masya Allah, ini kayaknya semangatnya luar biasa. Dulunya biasanya kalau buka mungkin YouTube cupang atau YouTube apalah. Nah sekarang beda nih. Ternyata Ustadz Kiai Ulama, berarti punya semangat. Nah dengan itu insya Allah akan memberikan hidayat dan taufik kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab.
Paham kan Sony? Nah, jangan dilarang anaknya. Nah, betul. Pertama ini ya, masalah puasa Daud. Ada yang nyebut kalau kita puasa Daud kan tuh yang terbaik katanya puasa sunnah itu. Tadi misalkan Senin Kemisnya nggak usah dikerjain. Tapi ada satu lagi pihak yang menyatakan misalkan puasa Daudnya Minggu, Seninnya itu sunnah Rasul, ya kerjain sunnah Rasulnya baru Selasanya Daud lagi. Ada yang gitu. Yang kedua, masalah sholat duha. Itu kan ada yang menyatakan 8, ada yang 12. Nah, itu perbedaannya di mana gitu kan? Kalau dari segi maknanya bagaimana? Itu aja dulu. Baik, ada pertanyaan apa tadi lupa? Puasa Daud. Ada yang mengatakan katanya kalau orang puasa Daud itu puasa yang paling baik. Memang benar dalam hadis beberapa menjelaskan masalah itu. Kemudian ada orang ingin juga melaksanakan puasa Senin Kemis. Bagaimana kalau seandainya contoh dia puasa Daud kena di hari Ahad, hari Seninnya dia tidak puasa, tapi katanya kalau ingin puasa Senin dia niatkan puasa Senin Kemis. Kemudian Selasanya dia puasa Daud. Ini bagaimana? Tetap tidak boleh. Karena kaidah puasa Daud merujuk kepada kaidahnya sehari puasa sehari berbuka. Kemudian harus diyakini kalau kita memilih puasa Daud itu pahalanya lebih besar. Jadi bukan artinya enggak saya ingin juga melaksanakan melaksanakan puasa Kamis, boleh. Tapi entar dipaskan dengan hari tersebut. Contoh, kan tidak mungkin kenanya di hari Ahad terus. Suatu saat pernah ke Sabtu. Sabtu puasa, Ahad buka, Senin puasa berbarengan. Bagaimana hukumnya kalau puasa sunnah digabungkan? Boleh enggak? Boleh. Tinggal diniatkan dua-duanya. Jadi pas sahur, jadi puasa sunnah itu niatnya sama seperti waktunya puasa wajib, cuma akhirnya yang berbeda. Jadi ba'da isya kita boleh niat, ya, ba'da isya, ba'da maghrib. Jadi setelah kita berbuka kita langsung niat, tidak apa-apa. Beb, tapi kan biasanya ba'da isya, ya silahkan, tidak masalah. Tapi mau ba'da maghrib tidak apa-apa, karena waktu niat itu adalah setelah kita berbuka. Jadi kita niat, saya niat puasa Daud dan Senin Kemis lillahi ta'ala, selesai. Cuma entar puasa sunnah batas akhirnya berbeda dengan puasa wajib batas akhirnya. Kalau awalnya sama ba'da maghrib, akhirnya beda. Kalau batas akhir puasa wajib sampai sebelum subuh. Karena di antara syarat niat puasa wajib harus mabit. Mabit itu nginep sebelum subuh. Jadi kalau ada orang niat puasanya setelah masuk waktu subuh atau gampangannya adzan, maka dia nggak sah puasa wajibnya. Mau itu Ramadan, mau itu qadha, kafaron, nadar, nggak sah. Tapi kalau puasa sunnah batas akhirnya sampai sebelum duhur. Nah ini barangkali yang tanya, Beb, waduh saya nggak sahur, terus subuhnya telat, bangun jam 8. Tapi saya niat puasa sunnah. Itu boleh selama belum masuk waktu duhur. Jadi syaratnya satu, belum masuk duhur. Kedua, belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Belum makan, minum. Maaf kalau suami istri tidak berhubungan, ya kan, di waktu tersebut, maka dia boleh niat sampai sebelum masuk waktu duhur. Baik, nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kedua, berapakah sebetulnya jumlah rakaat sholat duha? Yang pertama, sholat duha itu paling sedikitnya kata para ulama 2 rakaat. Paling banyaknya jumhur kebanyakan mengatakan 8. Dan pendapat yang melemah mengatakan 12. Pendapat lemah ini bagaimana? Itu lihat biasanya dari hadis. Jadi tingkatan hadis. Hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Sahih ini adalah hadis yang perawinya ini semuanya ini adalah orang-orang gampangannya itu yang baik, yang tidak ada punya cacat. Cacat di sini artinya kekurangan dari segi hafalan, dari segi maksiat. Kalau hasan di bawahnya. Kalau dhaif itu biasanya punya cacat. Baik dia dari segi hafalannya yang kurang, atau dari segi maaf dia bermaksiat, sehingga mempengaruhi kekuatan hadisnya. Tapi hadis dhaif itu dari Nabi, jangan salah paham ya. Oh ya hadisnya dhaif itu dari Nabi.
Kalau maudhu itu palsu, buatan manusia. Artinya bukan dari Nabi Muhammad SAW. Seperti halnya yang kita bahas kemarin di Majlis Malam Kamis. Tidak ada satu hadis sahih pun yang menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Rajab perharinya ada pahalanya sekian. Tidak ada. Kan hampir setiap tahun tuh bulan Rajab pasti muncul. Kalau puasa tuh hari bulan Rajab dapat pahala 80 tahun. 3 hari berturut-turut 700 tahun. Ini tidak ada sama sekali, ulama kita mah tidak ada. Dan itu hadisnya maudhu, palsu. Ya, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau hadis dhaif itu dari Nabi. Tapi yang meriwayatkan hadisnya ini bisa dia bermaksiat, kemudian juga punya pemahaman ataupun hafalannya lemah. Tapi tetap dari Nabi. Tapi memang hadis dhaif tidak boleh jadi hujah. Tidak boleh jadi hujah. Tapi yang namanya hadis dhaif boleh untuk keutamaan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Makasih, Bim. Nah, Masih, hanya masih. Bim, saya lagi. Waduh, Lihat apa biar pemuda-pemuda kalangannya selalu istiqomah dalam menjalankan satu kan kalangan kan ada BBM. apa? BBM bersih-bersih sholat. Oh. Haji biar selalu istiqomah. Atau hadir di majelis taklim biar ada daya tarik apa aja gitu. Bagaimana agar kita beristiqomah dalam kebaikan-kebaikan kita? Khususnya yang bertanya tentang masalah bersih-bersih musola dan juga hadir majelis taklim. Yang pertama, yang sepuhnya merangkul. Kayak model Kang Sony itu merangkul. Jangan suara kenceng di luar tapi di lapangan ndak ada. Jangan cuma ngasih duit sok bersih-bersih, sok nasi padang. Contoh, ini contoh. Antum nih. Poin pertama tuh jangan seudon, itu ingat itu. Jadi intinya yang pertama itu memang namanya anak muda ya. Dimana bukan cuma di Karanganyar, di mana-mana. Itu pasti namanya anak muda tuh suka main-main. Nah, dengan anak muda main-main, kemudian ada sosok di sana, khususnya para kesepuhannya, baik itu ustadz kiai ulamanya atau orang tuanya, kesepuhannya. Yang saya lihat di mana-mana itu paling tidak mereka ada rem. Paling nggak ada rem. Kayak contoh sekarang nih. Ini anak-anak kecil dari tadi ngobrol, tapi pas ada para kesepuhannya paling nggak ada rem, agak diem dia. Nah, jadi yang pertama, bagaimana saat ini para orang tuanya atau kesepuhannya, khususnya ustadz kiai ulamanya merangkul. Kalau bahasa merangkul nih, kalau bahasa gampangnya ya ngopi bareng lah. Diajak ngeteh bareng. Kalau nggak ada teh, nggak ada kopinya, ya tinggal datang ke Haji Gaul. Insya bisa ada. Jadi yang pertama, bagaimana harus kekompakan dari para orang tuanya. Karena yang namanya anak kecil itu, apalagi anak muda itu gimana orang tuanya aja. Bahkan saya pernah mendengar, kalau nggak salah sama psikolog apa waktu itu. Jadi anak-anak muda itu bukan nakal, tapi cari perhatian sama orang-orang yang lebih tua. Caper-caper. Buktinya Pak, coba mereka yang lagi maaf ini, main judi, main gaple, ngadu ayam, minum khamr atau coba kita datang, nggak usah ngapa-ngapain, datang lewat aja, cukup assalamualaikum, itu udah beda. Apalagi kita sempatkan punya waktu duduk sama mereka, ngobrol sama mereka, kemudian tanyain sok pengennya gimana. Itu yang pertama. Jadi gimana para kesepuhannya, orang tuanya, ustadz kiai ulamanya bisa bersatu, kemudian merangkul mereka. Kemudian yang kedua, caranya untuk menjadikan itu kebaikan, kita harus istiqomah mengingatkan mereka. Tinggal tadi atur caranya. Yang jadi penyakit masalah mengingatkan, ini di mana-mana ini. Kalau sudah ada satu orang yang ngingetin, yang lainnya lepas tangan. Ini penyakit di mana aja ini. Contoh, Kang Sony sudah ngingetin, yang lainnya lepas tangan. Oh, sudah ada Kang Sony. Dan penyakit kedua, suka ngandal-ngandalin. Udah loh, ini aja yang udah biasa, udah ini aja. Ini penyakitnya.
Sehingga kita harus istiqomah dalam mengingatkan. Mengingatkan tuh tidak mesti harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertakwalah kepada Allah. Tidak usah kayak gitu. Mengingatkan ini bukan hanya dengan lidah saja. Kita bisa dengan ngasih perhatian. Pas kita ada contoh sawahnya lagi panen, Kang Sony dikasih beras. Jadi ngasih perhatian itu seperti itu. Tidak mesti harus dengan duit juga ya. Dengan kita datang ngobrol. Jadi kasih beliau-beliau ini perhatian. Karena yang Al-Fakir pernah duduk itu kalau nggak sama psikolog. Jadi anak-anak muda itu sebetulnya itu bukan nakal, tapi pengen caper. Cari perhatian sama para kesepuhannya atau orang-orang tua yang ada di tempatnya. Nah, yang ketiga, setelah kita sering mengingatkannya, yang ketiga, ayo bareng-bareng kita buat terobosan. Jangan kita ngingetin terus, tapi terobosannya ndak ada. Ini ngingetin terus. Lama-lama basi ini ngingetinnya. Yuk kita buat terobosan. Kayak contoh, ada BBM, bersih-bersih musola, terobosan. Kemudian ada terobosan lagi, yuk buat acara ngopi kayak gini. Terobosan lagi, yuk kita ziarah kemana? Ke Wali Songo atau kemana? Buat terobosan lagi, yuk kita ramaikan subuh. Subuh kan biasanya agak sepi, yuk kita ramaikan pakai suling, subuh keliling atau apa gitu. Buat terobosan-terobosan sehingga anak-anak ini merasa terangkul sudah sama orang tuanya, kemudian sudah dapat perhatian, kemudian setelah itu mereka pengen berubah, ada terobosannya jadi. Tapi yang keempat tentu tidak lepas daripada mendoakan terus. Jadi para ulama kita mengatakan bukti kita serius pengen orang jadi baik bukan cuma mengajaknya dengan lisan, tapi doakan setiap kita punya sholat. Sampai ulama kita mengatakan jujur, kalau kita pengen orang itu jadi baik, pernah nggak kita doain dia? Pernah nggak kita sebut namanya dalam sujudnya kita, dalam kita berdoa kepada Allah? Jangan-jangan kita ngajak orang ini cuma ya karena kita merasa sekedar punya tanggung jawab, tapi tidak ada keikhlasan. Jadi bukti ikhlas itu dalam mengajak bukan cuma tatkala ada orangnya. Tatkala orang itu nggak ada, dalam doa kita, sholat kita selalu doakan beliau semuanya. Nah, mudah-mudahan 4 poin itu kalau kita dengan istiqomah mudah-mudahan menjadi solusinya. Pokoknya kalau mengajak jangan pernah mengharapkan hasil. Tetap kita berusaha evaluasi buat terobosan-terobosan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Langsung nih. Ya. Allah mangga. Khusyuk dapatkan rukun sholat. Ada pertanyaan, apakah khusyuk termasuk bagian dari rukun sholat atau tidak? Baik, khusyuk itu tidak termasuk daripada rukun sholat, tidak termasuk. Kalau khusyuk jadi rukun sholat, waduh, sholat kita batal semua ya. Repot kayaknya. Karena yang namanya rukun itu kalau tidak dikerjakan dasar sholatnya kita. No, kita kadang berusaha khusyuk aja ingat kacang hijau. Apalagi tadi giling ada yang lupa nggak kegiling. Ada yang tadi minta bayaran ternyata bayarannya kelebihan. Macam-macam, apalagi ingat utang, mau tagihan, repot. Sehingga intinya khusyuk tidak termasuk rukun. Tapi khusyuk itu, nah ini harus diteruskan. Khusyuk itu yang menjadikan sholatnya kita ini menjadi efek besar dan perubahan kita sehari-hari. Makanya Allah firman dalam Al-Quran, as-sholatu tanha anil fakhsya wal munkar. Sholat itu mencegah orang daripada fakhsya, kejelekan dan kemungkaran. Nah sekarang pertanyaannya, Bib saya sering sholat loh, bahkan berjamaah, bahkan ikut suling, subuh keliling, tapi kok masih bobrok aja nih. Di jembatan gantung perempuan lewat diliatin aja. Di pasar kalau ada yang beli yang apa? Yang agak muda diliatin. Tapi saya sholat, tapi kok maksiatnya masih tetap jalan. Nah, ini kata para ulama, itu bukan sholatnya, tapi khusyuan orang tersebut yang kurang dalam sholatnya. Karena kalau orang sholatnya khusyuk, dia menghadiri Allah, sehari 5 kali dia sholat, dia akan selalu merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena paling dia 5 kali dia. Tapi khusus sekali lagi memang berat. Makanya pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi mengadakan sayembara. Kata Nabi, sahabatku, siapa yang bisa khusyuk dalam sholatnya, pilih 2 rida. Kalau tidak salah satunya rida merah, satunya rida putih. Ridanya Nabi nih. Orang semuanya berbondong-bondong. Ya Rasulullah, saya coba sholat mutlak 2 rakaat. Khusyuk? Tidak ya Rasulullah, khusyuk. Semuanya nggak ada yang khusyuk. Dari sekian sahabat nggak ada yang khusyuk.
Sampai majulah seorang laki-laki yang beliau pernah mengatakan, idza kusyifal ghita masdadtu yakina. Idza kusyifal ghita, kalau ini ghita penghalang, jadi surga dibuka semuanya oleh Allah, kenikmatannya kelihatan, neraka dibuka semua oleh Allah, kelihatan siksanya, iman aku tidak akan bertambah, sudah mentok. Yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Ini imannya luar biasa. Imam Ali minta, ya Rasul saya izin sholat. Baik. Sholat dari takbirnya, fatihahnya, suratnya, rukuknya, tumakninanya, i'tidalnya, sampai semuanya khusyuk. Sampai tasawuf akhirnya khusyuk. Coba lihat. Waktu mau salam ini. Ingat habis ini saya milih rida yang mana nih? Yang putih apa yang merah nih dari Nabi ini? Baru ngucapin salam. Ditanya, ya Ali bagaimana khusyuk? Demi Allah saya khusyuk wahai Rasulullah. Tapi sebelum salam saya ingat, ini habis ini milih rida yang putih apa yang merah. Maka aku tidak khusyuk wahai Rasulullah. Coba, sekelas Imam Ali, yang kalau surga dengan nikmatnya dibuka enggak bertambah imannya. Neraka semua siksanya dibuka enggak nambah imannya. Karena sudah mentok, tetap enggak bisa khusyuk. Nah sekarang bagaimana caranya khusyuk? Para ulama tapi tetap memberikan beberapa poin cara agar sholat kita khusyuk. Dua perkara yang perlu diperhatikan sebelum sholat dan tatkala sholat. Perhatikan beberapa perkara sebelum sholat. Satu, kalau ingin khusyuk dikatakan sempurnakan kita punya wudhu. Artinya sunnah-sunnahnya diperhatikan. Karena dikatakan siapa yang menyempurnakan wudhunya, yaitu sunnah-sunnahnya, maka sholatnya akan disempurnakan oleh Allah, diberi khusyuan. Yang kedua, caranya jangan terburu-buru. Ini penyakit gara-gara komat, gara-gara cepet sholatnya, lari, kemudian misalnya Allahu Akbar. Nah, gimana mau khusyuk? Makanya innal istijal minasyaiton. Sungguhnya cepat-cepat itu adalah perkara syaitan, perbuatan syaitan. Jadi nggak bakal bisa. Yang ketiga caranya adalah lupakan semua urusan masalah dunia. Jadi mau sholat ini lupakan semua. Beras, plastik, kacang hijau, lupain. Saya mau sholat ngadep Allah. Makanya kata para ulama, kenapa takbir itu kok ke belakang? Tapi kan gini kan, Allah. Kenapa bukan takbir Allahu Akbar? Tapi ke belakang. Itu kata para ulama memberikan gambaran seperti itu. Hikmahnya agar semua urusan dunia dilempar ke belakang, kita menghadap kepada Allah. Yang keempat, caranya berdoa, minta sama Allah agar diberikan kekhusyuan. Khususnya ini juga sunnah. Sebelum takbir kita disunahkan baca surat An-Nas. Surat An-Nas. Kali dalamnya ada ayat yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian kalau bisa lagi baca ayat ini. Apa itu ayatnya? Baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdun. Ini sunnah baca dua ayat ini. Jadi surah An-Nas dan juga ayat tadi. Rabbi a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Min hamazati syayatin, daripada bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayahdun, dan aku berlindung kepadamu tatkala bisikan itu akan datang kepada kami dalam sholat. Itu dibaca. Kemudian satu perkara dalam sholat, yaitu fokus khusyuk dengan apa yang kita baca dan apa yang dibaca oleh imam. Maka dengan itu insya Allah paling tidak sholat kita bisa lebih khusyuk. Namanya Allahu a'lam bishawab. Enggak? Ini kan etika kalau di hari Jumat tuh, ketika kita Jumatan kadang-kadang kita tuh suka kesiangan ya. Tapi tetap aja pengen di barisan paling depan, maksudnya jajaran ketiga atau keempat gitu ya, masih ada yang kosong, nyari yang kosong gitu Bim. Kita kan melewati banyak orang tuh ya, banyak kesepuhan kita. Itu etika kita ketika melewati mereka apakah baik atau buruk? Ada pertanyaan, apakah boleh kita melewati orang untuk menuju kepada soft yang ada di depan? Diperinci, dilihat. Kalau sekiranya di depan ada yang kosong, kemudian kita melewatinya tidak sampai mengganggu orang, diperbolehkan. Dua syarat tadi. Satu, di depan ada yang kosong. Kedua, nah ini ingat, tidak sampai ganggu orang. Dan diharamkan kalau kita sampai melewati pundaknya orang. Ada orang lewat kakinya sampai ke pundak orang. Dalam kitab Akhlak lil Banin juz 2 itu dibahas adab orang duduk di majelis taklim. Jadi satu, kalau depannya ada yang kosong dan kita kalau lewat tidak sampai melewatin orang artinya ganggu,
Kan ada yang memang kita bisa lewat karena kosong, ya. Tapi ada yang kita lewat karena sempit, tapi maksa, itu hukumnya haram. Tidak boleh. Tapi ada yang kosong, tapi Anda bisa melewati orang banyak. Dan ini ganggu, tidak boleh. Bahkan yang paling harus dipentingkan kepada orang yang mau melakukan itu, jangan sampai orang suudon gara-gara Anda. Jangan sampai orang-orang gibah gara-gara Anda. Jangan sampai orang mengejek gara-gara, ini siapa sih lewat kayak gitu. Nah, akhirnya kan ngomongin orang gunjing. Akhirnya suudon. Belum lagi ntar takutnya dendam lagi. Awas ya, ini kalau lewat lagi tak selengkat kakinya di sini. Nah, sehingga dua syarat itu harus dipenuhi. Jadi satu, memang ada yang kosong. Kemudian yang kedua, dia ngelewatinya tidak sampai ganggu. Maka itu baru diperbolehkan. Kalau tidak, maka hukumnya haram sampai ganggu, apalagi sampai melewati pundaknya orang. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau pengen di depan, ya jangan telat gitu. Udah telat pengen di depan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kecuali ini kan pertanyaannya Jumat, kecuali imam. Imam khatib. Kalau khatib memang disunahkan dia datangnya agak akhir. Sehingga kalau khatib biasanya ada tempat khusus, ya kan? Nah, sehingga ntar kalau dia tidak menjadi masalah. Kalau khatibnya nunggu di belakang, ribet ntar. Ang situ wasmawati urahimakumung loh. Masih jalan di belakang. Ang situ wasmawati urahim. Baca 7 kali, bukan 3 kali. Nama wallahu alam bissawab. Allah. Fadhol. Kamu sardik ya. Ini masalah badia. Kalau kejelasannya tidak apa dilaksanakan besar. Satu lagi tidak. Allah. Dua ada. Kenapa Jumatan 2 rakaat? Ya, 8 rakaat. Ada pertanyaan. Berdua gitu. Ada pertanyaan yang pertama tentang kenapa ba'diyah subuh dan asar tidak ada. Yang ada duhur, maghrib dan isya. Kemudian yang kedua, kan ini jawabannya satu kayaknya. Kemudian kenapa kok sholat Jumat 2 rakaat? Kenapa tidak 4, 8, bahkan kalau bisa 20 gitu ya. Biar pahalanya lebih besar. Ada amal ibadah yang memang ada asbab yang melatar belakangi kejadian tersebut. Kedua, ada amal ibadah memang dari sananya seperti itu, namanya ta'abudian. Jadi kita cuma ibadah aja. Nah, setahu Al-Faqir 2 tadi itu memang dari sananya seperti itu. Coba ntar barangkali Ustaz Musa tambahkan. Setahu ana memang dari sana seperti itu, tidak ada. Sama. Kemarin ada yang tanya, "Bib, kenapa sih sholat 5 waktu itu nggak disatukan aja, sholat langsung 5-5-nya biar nggak capek, kan enak." Apalagi yang di sawah capek, apalagi yang pas mau ngopi sambil ngantuk-ngantuk. Kan kalau sudah dikodok kan enak. Sudah dijamak kan enak. Karena ada akidah yang sesat, dia boleh menjamak walaupun tidak dalam keadaan musafir. Ya, jadi itu namanya ta'abud, dan dari sananya seperti itu. Setahu Al-Faqir seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam dengan lembaga resmi ya, kayak semacam bank dan leasing. Sampai seberapa sih dosanya riba kalau kita meminjam ke bank atau ke leasing? Soalnya sekarang lagi booming gitu kan ya, hindari riba. Sementara di satu sisi ada individu yang memerlukan modal usaha lewat bank ataupun leasing. Dan mereka itu ya, kalau untuk orang muslim gitu ya, itu dampaknya seperti apa dan dosanya seberapa gitu. Baik, ada pertanyaan, seberapa besarkah dosanya riba dan apakah menjadi udzur atau dimaafkan bagi orang yang butuh sudah minjem sana sini, tetangga keluarga nggak ada yang ngasih, kepepet, mentok, ketabrak lah, sehingga akhirnya minjem sama bank-bank riba. Itu kira-kira bagaimana?
Dia pula. Sekedik lah. Ieu fungsina anu kapepet gitu. Ta anu nunda saham gitu. Anu kepepet pinjam ke bank gitu. Soalnya kalau ke bank juga kan kalau dilihat dari sisi ini mah masih riba. Nyandak kaul anu mutamad itu nya upami kapepet teuing mah bisa baik gitunya asa ulah deui gitu. Nu kapepet ka ditu teu dibere ka ditu we ka mana ieu budak aya keperluan sing paeh manten ya daripada teu meunang kemat baik gitu. Jadi memang di dalam hati itu ieu perbuatan salah gitunya. Jadi nggak ngoi kana kasalahan mah pasti aya salah gitunya. Tina salah eta insyaallah eta dimampu. Nah begitu upami nu nyimpan nu penting berang sadayana ulah aya harapan bunga. Terkecuali lamun eta aya namina tenon kerjasama dipake usaha bagi hasil eta tiasa. Allah alam tas. Ngopil tambahan ditambahan. Baik. Dosa riba. Ada beberapa dosa yang Allah sifat dalam Al-Quran itu sangat berbahaya. Saking berbahayanya dosa riba ini sampai Allah tidak tanggung-tanggung. Kata Allah, orang yang berurusan dengan riba dia mengajak aku perang. Perangnya bukan sama presiden, bukan sama tentara polisi, Allah yang diajak perang. Sehingga jangan harap orang makan riba bisa selamat. Jangan harap. Kenapa? Karena Allah, Al-Faqih lupa ayatnya, orang yang makan riba dia mengajak aku perang. Nah sehingga ini dosa yang sangat besar. Bahkan dalam hadis Nabi jelaskan orang yang makan riba maka dia itu memiliki 70 pintu dosa. 70. Dalam paling ringannya dosa riba masuk. Nah, itu. Paling ringannya dosa riba di antara 70 itu seperti berzina dengan ibunya sendiri. Ini berzina termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Ini bukan hanya berzina tapi sama ibunya, ini paling ringan. Masih ada 69 yang lainnya menanti. Sehingga dengan main-main sama yang namanya riba. Kecuali kalau dia itu bisa memastikan bahwasanya saya ini nggak bakal mati waktu saya berurusan dengan riba. Tapi ada nggak orang yang bisa meyakinkan dirinya nggak bakal mati? Berapa banyak orang sudah berurusan dengan riba belum mencicipi sudah mati duluan. Nah sehingga untuk caranya bagaimana? Caranya biasakan hidup sederhana. Itu sebetulnya simpel. Coba lihat, kalau nggak percaya orang-orang yang berurusan dengan riba itu terkadang bukan orang miskin yang sesungguhnya, tapi karena dia ingin memperluas jaringan usahanya, dia pengen beli rumah yang baru nggak pakai ngontrak, dia pengen beli motor padahal pakai angkot jalan kaki juga sudah bisa, bahkan lebih enak pakai angkot nggak usah mikirin bensin, supir tinggal jalan aja. Coba tanya yang punya mobil itu, bensinnya, kemudian kalau nyerempet, belum lagi entah kalau ini tuh, nggak enak. Sehingga biasakan hidup itu sederhana, nerima apa yang Allah telah berikan kepada kita. Saya yakin nggak bakal urusan dengan riba. Karena beberapa yang saya dengar tuh orang yang berurusan riba bukan orang-orang ecek-ecek. Orang yang punya perusahaan, orang yang punya kantor, bahkan orang yang mungkin punya pabrik plastik, pabrik beras, kacang hijau, semuanya. Punya pabrik-pabrik, tapi berurusan dengan itu. Kenapa? Hidup yang tidak membiasakan diri sederhana. Kita makan tempe, pagi tempe, siang tempe, malam tempe, istiqomah dengan tempe, no problem dengan tempe. Tapi menjadi tidak enak itu tempe, kapan? Tatkala kita tidak menerima dengan apa yang Allah tetapkan. Dan itu biasanya munculnya, mulai nggak enaknya kita hidup sederhana, tatkala kita melihat hidup tetangga, melihat gaya hidupnya orang lain. Oh, dia punya motor, saya kemana-mana pakai angkot lagi. Kamu sudah punya motor, ngelihat tetangga punya mobil, itu punya mobil.
Kita sudah punya mobil tetangga, sudah punya kereta api sendiri, kita pengen punya kereta api terus nggak ada habisnya. Sampai Habib Abdullah Haddad mengatakan orang itu bakal merasa cukup kalau dia sudah masuk ke tanah. Jadi nggak ada habisnya. Makanya biasakan hidup sederhana, enak. Pagi tempe alhamdulillah, siang tempe alhamdulillah, malam tempe alhamdulillah. Syukuri apa yang ada, karena itu adalah anugerah. Selesai. Ya. Jadi biasakan bersyukur. Saat ini ada lontong, alhamdulillah. Jangan bahas serabi yang nggak ada. Syukuri apa yang ada. Selesai. Kalau mau serabi ntar nunggu ya subuh insya Allah ada ntar. Ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi janganlah kita berurusan dengan riba kecuali kita sudah merasa yakin kita tahu kapan kita akan mati gitu. Tapi kan nggak ada yang tahu. Nah, sehingga jangan sampai sekali urusan dengan riba karena dosanya besar, sangat besar sekali. Bahkan dalam Al-Quran Allah sampai sifati dia ngajak aku perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa berani perang sama Allah? Kalau Allah pendam kayak kita nih, kita urusan sama riba. Kita punya nafas dicegah semenit aja, nggak bisa nafas. Gimana rasain? Makanya cara solusinya biasakan hidup sederhana. Kemudian yang paling penting hadirkan. Kalau saya mati urusan dengan riba, siap enggak entar di nerakanya? Kena api dunia aja masih panas. Atau orang-orang yang sulap-sulap kena api. Coba api beneran atau enggak itu? Coba kasih api yang ada di Karanganyar, kuat dah dia itu. Nah, sehingga jangan main-main dengan yang namanya neraka. Kalau kita masih belum kuat dengan api dunia. Wallahu a'lam. Fadhal, yang lain. Fadhal. Nah. Hukumnya apa bila bangun tidur terus mimpi basah? Nah. Ntar dulu. Sebelum dijawab, ini siapa? Antum yang bagian air. Tahu mimpi basah enggak? Kabur. Siapa? Kabul. Kabul tahu mimpi basah enggak? Jadi yang namanya mimpi basah itu adalah keluar mani. Jadi orang balik itu ada dua. Ada orang dikatakan balik dia dengan keluar mani. Ada orang balik dengan umur 15 tahun. Tapi ini perlu dipahami ya. 15 tahun itu bukan Masehi, tapi Hijriah. Bukan Masehi. Nah, bagaimana sekarang hukumnya kalau orang tidur kemudian keluar mani? Ya, maka hukumnya sah-sah saja. Artinya tidak berdosa, nggak jadi masalah. Kecuali kita khoyal. Nah, itu baru yang haram. Sebelum tidur menghoyal tembok ini adalah kambing atau apa gitu. Dikhoyalkan. Dari khoyalnya kemudian keluar, apalagi nolalik sampai pakai tangan. Nah, hati-hati. Kan dalam hadis Nabi jelaskan bahwasanya Allah akan melaknat orang yang menikahkan kemaluannya dengan tak dinikahkan. Artinya menggunakan onani. Yang itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sehingga kalau keluar biasa itu normal, wajar. Beb, tapi saya dalam mimpinya berbuat yang haram, nggak jadi masalah. Itu mimpi, jangan dibawa aneh-aneh. Yang penting habis mimpi jangan akhirnya ngelihat perempuan dikhoyalkan. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi intinya tidak menjadi masalah yang seperti itu. Tapi kalau dikhoyalkan sampai akhirnya keluar, nah itu yang diharamkan. Wallahu a'lam. Tambahan deui, memang tadi sebenarnya tuh jawaban tos cukup. Ngan syarat anu diharamkeun teh nya sapertos jenah tangan nyata dihaja. Atau napi eta barangna teh dikuhapekeun kana anggal umpamana ya nya. Eta tiasa dosa itu. Da ari ngimpi mah insyaallah terjadi masalah rek kitu rek kieu. Nu penting beres hudang kuat mandi gede gitu. Biasa niat sakumaha biasa niat ngilangkeun hadas badag gitu. Tanapi hadas gede perdu karena Allah gitu nya. Jadi lamun urang tos ngimpi nu kitu wayahna heulakeun adus, mandirikeun ngopi, dahar dan lain sebagainya.
pamana urang cenah ge lah kembe mandi mah iris keneh ngopi heula naon heula sagala heula eta memang aya hukumna. Kadang-kadang eta biasa ngawariskeun kana kapakiran ieu kasadayana nya lamun tas gapleh entong ngopi heula langsung bae ka cai bae kitu nya ulah diengke-engke bising kumaha maksudna nama nunggu engke-engke ke payah manten bahaya mana bisa gitu lah. Afan, sebelumnya nak tambahkan sedikit, ada orang kadang-kadang bingung ini mani atau madi. Ada orang-orang yang kadang-kadang bingung ini mani apa wadi. Jadi perlu Al-Faqir jelaskan sedikit, ada mani, ada madi, ada wadi. Kalau mani itu mewajibkan mandi, kalau madi dan wadi tidak mewajibkan mandi tapi najis. Jadi kalau mani itu cuma mewajibkan mandi tapi tidak najis. Jadi keluar contoh di sarung. Kita sholat pakai sarung ini pun gak masalah karena itu suci. Tapi kalau madi dan wadi itu najis dan tidak diwajibkan untuk dia itu mandi janabah. Ya. Nah, sekarang saya bahas sedikit ciri-cirinya. Mani itu ciri-cirinya apa? Ada 3. Pertama, mani itu cara keluarnya. Mani itu cara keluarnya itu beransur-ansur. Bitadafuk kalau dalam fikihnya itu. Jadi tidak langsung kayak kencing cur. Kalau mani itu jadi beransur, keluar. Kalau kencing kan langsung cur, itu mani. Kemudian yang kedua, rasa. Rasanya tuh nikmat sekali kalau keluar mani. Karena ntar kalau madi itu di bawah daripada mani. Kalau mani nikmat sekali. Yang ketiga, baunya. Jadi baunya itu kalau basah itu seperti adonan kanji. Kalau kering seperti putih telur. Itu bau daripada mani. Itu 3 yang menjadi tolak ukur ini mani atau bukan. Yang kedua, madi. Madi ini sama seperti mani, cuma tingkatannya itu di bawah. Jadi tidak begitu nikmat dan itu bisa terasakan sedikit kepada orang yang keluar tersebut. Jadi dia bisa merasakan dengan sendirinya. Jadi beda. Kemudian yang ketiga, wadi. Kalau wadi ini keluarnya itu kalau tidak dalam keadaan capek, biasanya kalau capek banget itu keluar. Maka jangan bingung, oh ini mani tapi kok nggak ada rasa nikmatnya, itu namanya wadi. Jadi keluar aja. Itu biasanya satu dalam keadaan capek sekali habis kerja begadang keluar, nggak usah ragu, nggak usah pakai mandi, itu najis. Itu namanya wadi. Atau yang kedua biasanya waktu kencing atau BAB. Itu biasanya pas kencing itu biasanya keluar. Nah, mani diwajibkan mandi tapi tidak najis sekali lagi. Kalau madi dan wadi tidak diwajibkan mandi tapi najis. Nah sekarang bagaimana waktu keluar bingung. Waduh lupa tadi nih. Ini nikmat banget apa enggak ada sama sekali. Kata para ulama disuruh milih. Jangan masuk pintu was-was. Ini ada, saya pernah ngurus orang juga ini. Kalau udah masuk was-was, repotnya minta ampun. Jadi kata ulama kalau engkau ragu pilih langsung, terserah. Engkau pilih mani, ya sudah langsung mandi, selesai. Engkau pilih ini mandi, ya sudah ini najis, nggak usah pakai mandi. Biar apa? Biar nggak masuk pintu was-was. Ini ada orang setiap bangun tuh, aduh ini mani, wadi, ada. Bahkan kalau sudah kena penyakit ini, sampai mati nggak bakal hilang. Kalau dia tidak mau menyadari ini kesalahan saya, was-was nggak boleh ada. Yang kedua, dia harus bertanya kepada ustadz ya ulama cara menghilangkannya bagaimana, kemudian fokus melakukannya. Karena orang was-was ini kadang bertanya bukan 1-2 orang, sampai 10-100 ustadz pun saya yakin pernah dia. Tapi dia tidak pernah biasanya mau melakukan yang disampaikan si ustadz. Kenapa? Was-was yang besar. Dan ini bukan hanya kepada orang umum kayak kita, ustadz pun kadang-kadang kena, kiai pun kena, ulama pun kena. Makanya kalau ada orang was-was wudu, ini wudu paling sering nih. Aduh belum niat kayaknya. Aduh lupa niatnya. Diulang terus. Kata Imam Ghazali kalau ketemu orang was-was kayak gini wudunya langsung jongklokin ke tempat tempat air biar wudu sekalian tuh dalam kolah. Karena enggak bakal sembuh orang kayak gini. Memang serius. Dan ada kejadian beberapa orang yang setelah diperlakukan seperti itu sembuh akhirnya. Ya. Nah, makanya jangan sampai masuk was-was, tinggal langsung milih saja. Cuma kalau nggak terlalu parah jangan dipaksa, jongklokin tendang aja jangan. Sian juga nah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kan takbiratul ihram ya sholat gitu ya. Di samping kita atau beberapa jajakan suka kelihatan gitu ya. Takbiratul ihram itu. Kita udah masuk ini ngedengerin imam sampai baca Fatihah selesai. Terus kita baca Fatihah, tiba-tiba yang udah takbiratul ihram dia membatalkan gitu. Balik lagi dia sholat gitu. Gimana itu Nabi gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Ada pertanyaan. Bagaimana kalau seandainya kita lagi sholat? Waktu kita lagi sholat tuh, sampai kita juga sholat sama kayak kita. Tapi tiba-tiba dia membatalkan. Kemudian dia bertakbir lagi gitu. Nah kira-kira hukumnya bagaimana orang tersebut? Jadi hukum masalah ibadah itu seharusnya ku pribadi baik ulah naon ulah tungak tengok kaditu kadir itunya. Jadi kuat seneta ngarisikeun urang mantapkeun bae. Geus ulah didenge ulah direret deui da lolobana jalma anu salat teh begitu Allahu Akbar aya hareupeun make kaos oskadon dibacakeun sampai oskadon. Ditunya aya deui nu make mekana wutuh keur salat keneh euy wutuh euy eta teh geugeuh ngomong eta teh gitu. Jadi carana kusai-saina nya masalah ibadah makan ayat tata carana. Jadi fokus panon ka handap ulah kaluhur ulah teu meunang nanggak ulah makruh gitu nya. Jadi khusus fokuskeun ka bawah atau napi kana tempat sajadah. Atau napi upamana salat kumaha urang cenah hareupeun kaca itu makruh ka hade gitu nya. Jadi carana lah intina mah kieu fokuskeun diri pribadi mantapkeun ulah reret ka ditu ulah reret ka dieu gitu. Sebab lamun geus ngareret insyaallah hayang bae sampai ke assalamualaikum ge keukeuh dina hate ngareteg bae gitu. Jadi istilah nama kieu nya mantapkeun bae kepribadian, fokuskeun belah minimal gitu. Mana sekarang itu nya teruslah segitu. Adol. Adol. Cara menyikapi masalah sholat ya, kan saya pengalaman pribadi di sholat isya saya sholat sunnah ba'diyah, terus ada orang dikira saya sholat isya dia ikut berjamaah, itu harus menyikapinya gimana? Nah, yang pertama mungkin anak tambahkan dulu sedikit ya dari yang tadi, mungkin anak lebih menyoroti tentang masalah orang yang tadi itu udah takbir kemudian membatalkan. Ini yang pertama, tetap sebagaimana Ustadz Muslih jelaskan, hendaknya kita tidak ngurusin dia, gak usah urusin. Kalau bahasa kita masa bodoh teing lah, ini lah. Cuma kadang memang namanya sholat kita ya tadi belum khusyuk. Kadang-kadang ada aja lagi enak-enak gitu. Buatannya, kenapa nih? Tapi itu hukumnya makruh memang. Nah, kita fokus kepada orang ini, bagaimana hukumnya? Kalau dia tidak ada udzur, hukumnya haram membatalkan sholat. Ini sholat wajib ya. Sampai dalam fikih namanya sholat sidatul khauf. Sholat dalam keadaan sangat ketakutan, sangat genting. Kalau di fikih sering dicontohkan dalam keadaan perang. Tapi sebenarnya bukan hanya keadaan perang. Contoh, kita sholat. Kan kita disunahkan pakai sutroh. Ini karena nggak ada sutrohnya, sutroh itu penghalang. Jadi contoh, saya sholat di sini. Depannya nih kosong. Kita disunahkan menaruh sesuatu di sini. Sampai kata para ulama, kalau engkau tidak dapat penghalang sutroh, engkau pakai lidi. Kalau bahasa kita ya sedotan lah. Ini sunnah. Apa fungsinya? Memberitahu orang agar tidak lewat di sini kita lagi sholat. Ini sunnah kata para ulama yang sering dilupakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantaranya kita sutroh ndak ada, lidi ndak ada, ini ndak ada, HP akhirnya taruh. Husnudon aja taruh HP. Lagi sholat khusyuk tiba-tiba Kang Lutfi lewat diambil HP-nya Kang Sony. Bus bawa lari. Bagaimana posisi Kang Sony ini? Tetap kejar Kang Lutfinya. Ya. Beb sholatnya bagaimana? Kan diantara yang melakukan sholat 3 gerakan berturut-turut. Di dalam bab sidatul khauf ini nggak kepake. 3 gerakan berturut tidak kepake. Kejar sampai dapat HP-nya, tapi nggak usah digebukin. Cukup diambil, selesai, lanjutkan sholat kita. Langsung dilanjutkan, cari tempat yang enak, kemudian lanjutkan sholat. Makanya ini yang lagi rame mungkin 2 tahun yang lalu, yang waktu kejadian di Bali apa yang gempa yang sempat rame, imamnya
cuma apa istilahnya goyang-goyang aja tapi tidak membatalkan. Memang seperti itu harusnya. Tapi sebagian pun tidak salah yang lari. Karena syiddatul khauf nggak jadi masalah seperti itu. Bab 3 gerakan berturut-turut kan membatalkan sholat. Di dalam bab ini pengecualian. Sehingga tidak menjadi masalah. Tapi kalau nggak ada udzur hukumnya haram. Kalau tidak ada udzur hukumnya haram. Tapi kalau sholat sunnah, kalau ada udzur pun dia membatalkan pun nggak masalah. Membatalkan mutlak nggak masalah. Apalagi dipanggil orang tua. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau kita dipanggil orang tua sholat sunnah, maka kita batalkan sholat tidak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Gimana caranya? Keraskan suara kita walaupun di sholat yang pelan. Waktu sholat duhur, asar, ceraikan apa? Angkat suaranya, ya, ditarikan, itulah salah lagi bahasanya. Dikeraskan suaranya, ya, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah batalkan menjadi masalah. Tapi kalau tidak dibatalkan hukumnya haram. Karena panggilan orang tua wajib untuk kita memenuhinya. Kemudian sunnah, sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Dan ini terjadi di zaman seorang soleh wali Allah zaman dulu namanya Jureid. Jureid ini ahli ibadah seorang wali Allah. Dia lagi sholat sunnah. Singkat ceritanya ibunya manggil di luar pintu rumahnya. Berkali-kali nggak dijawab. Ini Jureid nggak menjawab karena dia lagi sholat sunnah. Dikencangkan tetap nggak mendengar, tidak dibatalkan sampai ibunya berdoa, ya Allah, jangan engkau cabut nyawa anak saya Jureid kecuali engkau berikan dia fitnah yang besar dalam hidupnya. Allah kabulkan. Ini ibu pulang dalam keadaan sakit hati luar biasa. Jureid ini diceritakan beliau ini punya musola, kalau bahasa kita ini musola tempat kecil. Jadi musola tempat ibadah, namun harus besar-besar. Jadi musola tempat ibadah. Itu setiap sholat beliau di situ biasanya. Tiba-tiba waktu beliau mau setelah selesai sholat di tempatnya mau pulang, dihadang perempuan yang cantik menawarkan dirinya untuk berzina. Jureid tidak mau. Orang soleh tidak mau. Si perempuan maksa tetap tidak mau, padahal cantik luar biasa. Karena merasa nggak senang sama Jureid menolak dirinya, dia ketemu tukang pengembala kambing berzina di sana sampai dapat anak. Setelah melahirkan dia datang, ini perempuan dikumpulkan warga semuanya mengatakan ini anak Jureid. Jureid itu orang munafik, bilangnya soleh, bilangnya baik. Enggak, ini anak Jureid, saya berzina dengannya. Akhirnya Jureid disamperin sama warga, warga terfitnah dengan perempuan ini. Di tempat ibadahnya nggak ada, dihancurkan tempat ibadahnya. Tatkala Jureid dari rumahnya datang mau ke sana ditangkap. Setelah ditangkap kemudian diadili, kenapa? Ini kamu katanya orang soleh, tapi ini perempuan bilang berzina dengan kamu dan ini anaknya. Kata Jureid, saya nggak tahu. Oh enggak, ini anak kamu katanya. Akhirnya Jureid cuma minta izin, aku minta izin sholat 2 rakaat di tempat ibadah saya. Sholat hajat 2 rakaat, berdoa minta kepada Allah agar diberikan jalan keluar dari masalah ini. Tiba-tiba Jureid dapat ilham dari Allah. Kurang lebih Jureid mengatakan, wahai bayi, dengan izin Allah berbicara engkau siapa sungguhnya ayahmu. Akhirnya dengan izin Allah ini bayi tiba-tiba bisa ngomong, bisa bicara. Singkat cerita ini bayi mengatakan, aku bukan anaknya Jureid, aku anaknya pengembala kambing ada di luar sana. Dipanggil pengembala kambing di sidang, ngaku, iya aku pernah berzina dengan perempuan ini dan ini anakku. Ini gara-gara sholat sunnah tidak menjawab panggilan ibunya. Maka kalau sholat sunnah keraskan, kalau nggak dengar batalkan langsung. Tapi kalau sholat wajib tidak diperbolehkan. Maka tetap kita mengalahkan suara walaupun ibu kita berdoa, ini sudah bertentangan, maka insya Allah tidak akan terjadi apa-apa kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Tadi lupa nah. Ini sholat sunnah ada orang ikut. Bagaimana hukumnya kalau orang sholat sunnah? Sering kejadian. Maka kata para ulama sah sholat keduanya dan sholat yang ini pun tetap dihukumi berjamaah. Jadi bukan cuma sah, tapi tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Jadi nggak menjadi masalah. Jadi jangan seperti sebagian orang mengatakan, padahal kan gini-gini, nggak usah kayak gitu dia. Jadi tetap saja sholat, ya. Ntar kalau dia nanya, loh kamu sholat sunnah? Nggak apa-apa, kamu tetap sah dan dapat pahala berjamaah. Entah naon-naon. Allah sah. Terima kasih. Bib, nanya lagi nih. Jadi tadi kan masalah wudu ya. Nah itu kan kalau di buku-buku yang saya baca itu cuma dijelaskan dari mulai tangan sampai hidung nggak ada doa-doanya tuh. Nah terus
itu emang nggak ada doanya gitu kalau wudhu. Tapi ada juga yang ngasih masukan, misalkan kita pas ngusap rambut, Allahumma sholli wa sallim ala kan gitu. Nah itu kalau tanpa doa itu gimana? Terus yang kedua apa ya tadi? Apalagi tadi itu aja dulu. Nah. Baik, ada pertanyaan, apakah ada doa-doa khusus memang yang diajarkan Nabi waktu kita membasuh anggota tubuh, basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian membasuh wajah, membasuh tangan, semuanya. Apakah itu memang ada doanya atau tidak, dan bagaimana hukumnya mungkin kalau tidak baca doa tersebut? Nah, jadi upami apal doa-doana memang tina sadaya nu ngumbah tangan, wajah, sikil dan lain sebagainya. Upami et apal mah kadang ngangge doa. Upama teu apal sah-sah saja, itu teu naon-naon gitunya. Cenah upama harus apal, insya Allah meureun jalma teh wuduna moal balenar kumaha sababna ari ngapalkeun doa teh sababari poho gitunya. Komono geus kolot mah gitu kan gitu. Akhirna ieu jama keur wudu teh ngahulang bae, nah ibarat keur mikiran doa. Itu naon-naon itu naon-naon itunya. Terus tambahan tadi memang salat ngarang-ngaran salat ieu mah nya tambahan bilih teh aya jalmi anu salat sorangan nya, salat bedug sorangan. Kaligane aya anu ngiring sanajan rek Noel teu Noel, jadi urang nu hareup niat dina hate niat jadi imam ambeh kabagi ganjaran berjamaah. Nah itu tadi sunat memang tadi tos diterangkeun teu naon-naonkeun antep bae gitunya. Nya urang mah kudu ngaros bunga gitunya. Jadi urang sadayana berjamaahna menang paketna 2 hiji. Alhamdulillah nang anu kitu teh hese. Gitu, hese gitunya. Dah mana bisa gitu. Enggak. Lanjut. baik, memang doa-doa tadi itu ada ya di dalam kitab Adzkar, kalau tidak salah Imam Nawawi juga ada. Kemudian yang paling simpel di kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, itu kitab yang masya Allah dibaca di mana-mana. Dan kebetulan Al-Fakir juga mengkaji rutinan di Tirta Wangunat membaca kitab Bidayatul Hidayah, dan sudah lewat memang ada itu. Nah, ntar kalau mau insya Allah ntar anak fotokopikan, minta sama mungkin Kang Sony atau Kang Samson Saibul Bet, ntar anak fotokopian. Jadi bapak, ibu, pemuda-pemudi yang pingin doa-doa berwudu ya, baik dari membasuh tangan, masukkan air ke mulut, masukkan air ke hidung, kemudian membasuh wajah, kemudian juga membasuh tangan, rambut kepala, kaki, sampai doa apa? Setelah selesai wudu, ntar mungkin bisa datang ke Kang Samson, di data dulu. Ntar akan difotokopikan gratis ya. Ntar yang mau difotokopi tapi dibaca, diamalkan gratis ya. Ntar anak tinggal minta sama Kang Sony aja ntar. Ya benar gratis kan? Iya. Itu mau pahala dan Kang Sony? Atau mau dioper sama yang lain? Kalau nggak mau pahalanya. Kalau surga aja mikiran duit beras we langsung serobot. Kenapa? Nah, wallahu alam bissawab. Halo, silakan. Gimana kalau kita mau ke majelis, terus ada tamu yang datang, itu harusnya gimana? Gimana? Ulangi pertanyaannya. Gimana ke majelis? Mau datang ke majelis? Ya, kalau kita kan mau berangkat ke majelis, tiba-tiba ke rumah ada tamu yang datang, itu harusnya sikapnya gimana? Baik, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau kita mau ke majelis taklim tiba-tiba ada tamu di rumah? Bagaimana sikapnya? Memang sikapna upami urang rek niat ke majelis taklim misalna gitunya. Prak halangan aya tamu, eta tamuna tetanya rek naha gitunya. Rek naha gitu.
lamun penting gitunya rek aya kepentingan sok payunan sakumaha biasa upama teu kaboro ka majelis memang tetap ganjaran kehadian geus menang alhamdulillah gitu kan gitunya itu upami tamu nah teu penting mah geus wayahna kuring ka majelis gitu lah isukan deui tong wayah kieu kitu bae eta mah tingali posisina penting jeung henteuna gitu nya tah gitu syukur-syukur lamun gitu ya itunya sok bae hadapan sakumaha biasa beresna gitunya beres obrol-obrol nya geus sasadu bae kuring teh ka majelis bagus beres mah enggak wayahna bae lah rek kaima rek meredidit hayu gitu itu mana usah kitu lah. Baik, ini masalah niat tadi ya. Jadi ingat Allah tahu apa yang ada di hati kita. Kalau alasannya saya sudahlah ngurusin tamu ntar juga dapat pahalanya. Jangan jadikan alasan ntar akhirnya. Alhamdulillah ada tamu. Paling tamunya juga sebentar. Tamunya balik nggak ke majelis, berarti memang orangnya nggak bener ini. Jadi cuma tamu dijadikan alasan biar nggak ke majelis. Alasannya ntar bilang gampang saya bilang ada tamu. Padahal tamunya cuma 5 menit. Nggak ke majelis. Makanya ingat Allah tahu apa yang ada di hati kita. Wa husila ma fis sudur. Allah tahu dengan apa yang ada di dada di hati setiap hambanya. Kemudian solusinya bawa ke majelis. Siapa tahu ini menjadi wasilah dia dapat hidayah, dapat taufik. Contoh, orangnya jarang ke majelis. Pada dibawa ke majelis, mungkin dia merasa berat karena yang namanya kebiasaan jarang ke majelis, dibawa ke majelis berat. Begitu orang sudah biasa ke majelis, disuruh tidak ke majelis, berat. Nah, sehingga kita niatkan untuk bawa ke majelis. Ada tamu, assalamualaikum salam. Wahlan, gimana kabar sehat? Ini anak mau ke majelis, gimana ntar kalau ngobrolnya habis majelis. Nah, ntar dia akan bisa menyikapi sendiri si tamu. Jadi jangan kita kalah sama tamu. Ajak, yuk kita ke majelis dulu. Ngobrolnya habis majelis. Nah, ntar tamu ini menentukan. Nana saya mau ngobrol sebentar gitu loh. Jadi ntar dengan kita punya sikap, ntar dia suruh milih sendiri. Kalau dia memang lama, ntar bisa habis majelis. Kalau seandainya dia memang urgent, maka dia akan berbicara dengan kadar sesuai daripada hajatnya saja. Sehingga kita bisa dapat dua-duanya. Jadi lebih baik kita ajak, kemudian ntar dia menentukan sendiri. Tapi kalau seandainya urgent, kemudian sudah urgent, sebentar akhirnya lama ternyata sampai bubar, tetap saya dijelaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetap dapat pahala sempurna, tidak berkurang sedikit. Enggak, saya sebentar, udah ngobrol sebentar selesai, tapi kita nggak ke majelis taklim, nggak dapat pahala itu, karena bubar dari dia ngobrol sebentar kemudian masih banyak waktu dia tidak ke majelis, itu yang tidak dapat pahala. Jadi Habib Abdullah Haddad kita Risalatul Mu'awana itu membahas detil masalah arti niatul mukmin khairun min amali. Kan ada hadis Nabi, niat orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Nah, itu dijelaskan. Jadi niat yang seperti apa? Yang dikatakan niatnya itu lebih baik daripada pekerjaannya, atau niatnya dia itu bisa mendapatkan pahala, itu dijelaskan sama beliau. Niat yang punya keinginan yang kuat. Bukan cuma saya niat. Oh, ini ada tamu, saya harus menghormatin tamu. Udah, menghormati tamunya selesai, majelisnya masih jalan, dia nggak datang, berarti dia tidak punya keinginan kuat sehingga tidak dapat pahala. Tapi kalau orang yang serius betul-betul dengan majelis taklim, walaupun tinggal 5 menit dia akan datang. Kenapa? Karena dia hadir majelis taklim bukan cari muka atau ngabsen. Nggak enak nih kalau nggak hadir, ntar di absen lagi nih sama novel, nggak enak lagi nih. Nah, sehingga akhirnya saya datang. Jangan. Nah, sehingga intinya kalau kita serius berbuat kebaikan, kita akan banyak mencari cara untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kaidahnya seperti ini. Orang kalau cinta kebaikan, dia akan cari cara untuk melakukan kebaikan tersebut. Tapi orang kalau kurang cinta sama kebaikan, dia akan cari alasan bagaimana tidak melakukan kebaikan tersebut. Nah, jadi ingat sekali lagi, Allah tahu dengan apa yang di hati hambanya. Wallahu a'lam. Fadhol, tadi ada nanya? Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, misal ada seorang yang ahli maksiat, namun di sisi lain setiap harinya sering melakukan atau memuliakan anak yatim. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan kepada anak yatim di setiap harinya semasa hidupnya akan menjadi sebab wasilah dia masuk surga dan mendapat syafaat dari Rasulullah atau tidak?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhir. Silakan yang mau tanya. Saya belum lihat pemudi atau ibu-ibunya. Maka mau nanya Bu. Ibu. Ibu Juju. Istrinya Kang Samson ya? Mangga Ibu Juju, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang dari seberang? Ayo. Cukup mendengar. Tolong. Iya, dikumpulin. Terakhir kumpulin. Apakah kayak riungan pagi begini termasuk kita sama nilainya dengan hadir di majelis taklim? Nah. Terus nilai-nilainya di majelis taklim itu gimana? Enggak kayak kan kayak ada misalnya sholat jenazah dapat hadiah 1 pilot gitu kan. Kalau di majelis taklim itu nilainya apa gitu di majelis taklim? Pertama hari majelis ya. Allah. Nah, masalah sodako ini, saya sering ingetin saudara atau teman gitu ya, ini benar enggak? Saya suka ingetinnya begini, kamu kalau kasih sodako kasih aja, tapi jangan minta doa, nggak usah dikasih uang namanya, doainnya sayangnya mau gini-gini, kasih aja, tapi kamu kalau mau ngasih sodako ya berdoa aja dulu, baru kasihin, benar enggak? Baik, ada lagi? Jadi kalau masalah puasa ya, puasa wajib nih. Orang ini meninggalkan puasa dengan sengaja. Nah, itu saya dengar kan nggak bisa dikodoin. Terus hukumnya bagaimana gitu? Baik, ada lagi? Sudah? Baik. Mana lah ya jawab na ya. Yang pertama tadi lu. Yang riba dulu, yang riba. Yang pertama itu. Ahli maksiat dengan anak yatim. Ahli maksiat nulungan anak yatim diharapan hayang menang barokah surga gitu. Apakah bisa masuk surga? Lamun ningalitin syariat dina masalah masuk ke surga teh itu orang kudu bener heula. Jadi upamana maksiat terus, mereka anak yatim terus, jangan harapan sebab wadahna amal teh nyaeta ku salat. Teu boga wadahna sanajan kahadiana balatak nol gede. Geus kitu singkat. Terus nu mana deui? Nu riba. Pekerjaan riba gaji. Upami apal yen perkara eta teh riba mun bisa mah mun bisa. Kena budak teh ulah di dia sing neangan deui anu bener-bener eta mah lamun nu apik gitunya. Tapi lamun teu apik malah nu penting mah menang duit, urusan eta mah kumaha engke umpamana ayonya. Ieu upami gaduh patekadan kitu walaupun gajihna gede biasana tara aya barokah. Gitu. Hiji tina ngaleungkeun barokah teh, hiji tina watek hate keras karena ibadah hese digebahkeun anak dan lain sebagainya gitu. Eta mah upami anu waro itu nu apik tinggalkan bae gitu. Nah, terus geus sakitu bae heulang jadi tambahan. Terus naon mana deui? Ngopi. Apakah ngopi? Ngopi pahalana. Ngopi inti na ngopi sarana anu di bejakeun atanapi anu dibenjur beaskeun masalah agama memang sami ganjarana sapertos majelis taklim da yoge kasup majelis taklim ngan dijudulan ngopi gitunya ngopi santuy. Jadi ganjaranana nu majelis taklim tiap lengkah ya tiap lengkah lamun diniatan karena Allah manggatina lengkah eta bakal dihapus dosa. Nah, alhamdulillah lumayan gitunya. Gitu. Kamu bisa mah muter heula, ulin heula kasih samping ngajak kuring gitu. Alusan nama gitu. Jadi tina lengkah teh aya nilaina gitu, teu padu wae gitunya. Bahkan anu kaliwatan naon bae
tatangkalan sagala eta memohon ampunan keur jalma anu rek majelis taklim. Geus sakitu kayak ditambahan deui. Kalau sodakoh tapi mengatakan nggak usah pakai doa. Tapi sebelumnya. Artinya kasih sodako nih, enggak kasih aja, nggak usah minta doanya. Memang eta tiasa langkung Allah gitu, teu naon-naon gitunya. Niat sodako masalah doa mah Allah anu uninga, jadi tergantung urang hatena. Ya kadang-kadang anu aya istilahna upamana aya nu sodako da naon namanya teh nu sodako teh henteu ujug-ujug nu hayang didoakeun, tapi aya keterangan memang doa pi dunya doa pi doa itu diharuskeun. Jadi urang ngaluarkeun sodako pek penta doana gitunya insyaallah eta oge tiasa. Jadi intina mah erek menta doa mangga, erek didoakeun ngamurudul oge mangga itu. Jadi ngaleungit tina ngadoana sok kadang-kadang kieu doana murudul angger wae gitu kieu bae sing ka dia gitu lompatna. Jadi alus nama geus bikeun bae lah. Jadi serengkeun bae kanu ngaturna itu lagu utama. Terus non sakitu ke tambahan deui. Naon deui? Oh iya. Ya puasa wajib ditinggalkeun dengan sengaja. Tah. Eta bisa dikodoan tah. Terus hukumna kumaha? Ya. Eta upami puasa wajib dihaja ditinggalkeun. Hiji memang kudu dikodoan tapi keukeuh dosa menang gitunya. Kiparat oge kudu nu dihaja ya. Gitunya nu dihaja. Jadi dosa ongkoh dikodoan ongkoh bayar kiparat ongkoh. Tahu belah dihaja jadi puasa mah itunya. Tidak tahu kan tadi. Oh, tidak tahu, arti tidak tahu mah teu naon-naon gitu. Tahunya setelah bertanya gitu. Heeh. Teu naon-naon gitu. Nu penting mah urang dikodoan entos itunya. Terus di non dipidahan entos nyata mah mangga bae nyarenkeun bae Gusti Allah da abdi mah teu apal neon-neon gitu. Jadi mah jadi indruki sadayana gitunya. So kadang-kadang gampang cenah. Lamun teh urang keur puasa teh tajam supaya ada nabi berhubungan gitunya. Supaya cenah genon dosana henteu berat teuing jadi madang heula umpamana gitunya. Eta dijadikeun alasan kitu memang dosa mah tetep dosa gitunya sebab eta pagawean dihaja gitu. Jadi dosa ongkoh kiparat ongkoh naudzubillah gitulah bisa manggeus la haula wala quwatan bae lah gitunya. Ulah hayang naon-naon keur puasa memfokuskeun puasa gitulah. Kartos manawinya tos lah sakitu teh aya deui geus bubar. Baik, menambahkan dari yang tadi. Jadi memang entar di akhirat setelah kita di alam dunia, entar kita masuk ke alam barzah, kemudian setelah alam barzah kita masuk alam terakhir namanya alam akhirat. Di dalam alam akhirat tuh banyak beberapa tempat yang akan kita lewati. Jadi setelah kita alam barzah di kuburan, terjadi hari kiamat, Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala. Yang pertama, semua dunia hancur. Kemudian diperintahkan lagi meniup yang kedua, itu untuk membangkitkan semua manusia. Disitulah alam pertama namanya alam akhirat, namanya mahsyar. Kenapa dinamakan mahsyar? Karena tempat perkumpulan semua manusia. Setelah mahsyar ntar kita akan melewati namanya tempat mizan. Nah mizan inilah yang dikatakan tempat pertimbangan amal. Sehingga ntar seorang hamba tatkala itu akan ditimbang amalnya. Sehingga tadi antara dosa kebaikan ntar akan ditimbang. Kalau ternyata dosanya lebih banyak, maka setelah itu dia akan melewati tempat penerimaan kitab. Allah firman kalau dia orang yang soleh yang baik, dia ngambil kitabnya dengan tangan kanan. Tapi kalau dia termasuk orang yang celaka, maka dia akan menerima kitabnya dengan tangan kiri dan mengambilnya dari belakang. Dia punya pundak punggung, ngambil dari belakang punggungnya. Setelah itu entar dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau dia yang tadi banyak dosanya, dia tergelincir akan masuk neraka. Tapi orang yang memang ditimbang kebaikannya lebih banyak, dia bisa melewatinya. Nah, jadi entar tentang masalah kebaikan tadi, maka dilihat di sana. Tapi yang perlu diingat, memang ada beberapa dosa yang tidak ditoleran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak pakai timbangan lagi, diantaranya syirik atau murtad. Orang kalau melakukan syirik atau murtad, dia nggak pakai ditoleran lagi. Dia selama-lamanya di
nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang kafir. Nah, kemudian diantaranya lagi masalah sholat. Kalau dia sholatnya nggak baik, maka nggak pakai dihisab lagi dia. Dia langsung dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang meninggalkan sholat bisa masuk surga? Bisa. Selama dia meninggal dalam keadaan beriman, dia tetap akan masuk surga. Tapi ntar setelah berapa lama dia disiksa di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi pernah menjelaskan ada orang yang terakhir masuk surga, terakhir masuk surga. Dan dikatakan orang neraka itu paling menjerit tatkala orang ini masuk surga. Karena setelah dia masuk, itu pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di neraka dia selama-lamanya. Dan dia ini apa amalnya? Dia cuma pernah masuk Islam. Dia hanya pernah beriman, tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Jadi dia dikatakan disiksa itu 7.000 tahun di neraka. Sehari di akhirat itu 1.000 tahun di dunia. Kalau dihitung sekitar 7 juta tahun dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap masuk surga. Coba beriman. Modal iman saja. Nah, sehingga entar kalau dia pernah meninggalkan sholat, maka dia tetap disiksa, tapi tetap akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bekerja di tempat riba. Itu sudah jelas haram. Bahkan kata Nabi, orang yang menunjukkan, contoh Kang Iying ngutang sana sini nggak dapat, akhirnya nanya nih sama Kang Lutfi, Kang Lutfi saya mau ngutang nih, saya nggak tahu itu tuh ada bank riba di sana. Nah ini Kang Lutfi cuma nunjukin saja, dapat dosa riba sempurna. Nunjukin aja, nunjukin itu di sana tuh ada bank riba atau bank emo apa itu, kesana itu dapat dosa riba sempurna, ya. Dan bagaimana bekerja di tempat tersebut? Ya haram semuanya. Karena yang didapat dari situ adalah daripada rezeki riba. Dan uang haram kata Nabi kalau diberikan dimakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka jahanam tempat balasan baginya. Imam Abdul At-Tusturi mengatakan, man akalal haram asot jawarihu sya'am aba alima am lam ya'lam. Orang yang makan haram, anggota tubuhnya akan otomatis bermaksiat kepada Allah. Mau nggak mau diketahui ataupun tidak. Sehingga kalau kita kadang ibadah gampang, sekarang agak sulit. Coba periksa dulu makanannya. Jangan-jangan makanan kita ini ada yang haram atau yang syubhat yang nggak jelas. Kemudian yang ketiga, yang namanya ngopi, ya sebetulnya itu sama seperti majelis talim, cuma suasananya, caranya berbeda, tapi intinya sama. Sehingga semua keutamaan orang hadir majelis talim semuanya didapatkan. Di antaranya yang pernah Al-Faqir sampaikan pertama kali ngopi di sini, Al-Faqir pernah nyampaikan kata Nabi, orang yang hadir majelis taklim sesaat itu dia lebih afdal daripada sholat sunnah 1.000 rakaat. Itu cuma sekali. Bahkan kalau kita teruskan satu hadis itu lebih afdal daripada menjung orang sakit 1.000 kali. Lebih afdal daripada mentakziah orang meninggal 1.000 kali. Kalau kata Kang Sony tadi ada hadis Nabi, kita mentakziah orang dapat 1 kirot, yaitu 1 gunung emas, pahalanya besar. 1 gunung sudah besar, ini emas. Tapi ternyata cuma kita ngopi, ini 1.000 kalinya lebih afdal. Makanya istiqomah ngopi. Ya anak muda, jangan istiqomah ngopinya aja, ngopi tapi ngopi yang ininya nggak hadir. Nah seperti itu. Kemudian yang keempat tadi itu namanya tawasul, diperbolehkan. Jadi tawasul itu berdoa dengan perantara. Ini Al-Faqir sudah pernah jelaskan di kajian Rotibul Atos. Intinya tawasul dengan amal soleh itu boleh. Contoh, saya bersodakoh, tolong ya doakan ya. Mudah-mudahan dengan sodakoh saya ini, saya mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini boleh, ini namanya tawasul. Baik itu kita tidak diucapkan, kita mengucapkan sendiri di hati, ya Allah mudah-mudahan dengan saya sodakoh dimudahkan oleh Allah. Atau kita minta orang lain, itu tidak menjadi masalah, bebas. Jadi tawasul itu berdoa dengan perantara. Tapi jangan seperti sebagian orang mengkiaskannya salah, menggambarkannya. Kalau ngirim surat ke presiden susah, sehingga ngirimnya lewat menteri. Ini salah yang kayak gini. Kalau doa sama Allah nggak usah pakai perantara, sah. Bukan seperti ngirim surat sama presiden. Kita doa ya Allah, sah langsung. Tapi yang tawasul juga itu sunnah, dianjurkan. Kan dalam hadis Al-Faqir sudah pernah jelaskan, ada orang masuk ke goa, tertutup dengan pintu goa, dia bertawasul 3 orang ini dengan amal solehnya sehingga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, orang kalau meninggalkan puasa sengaja itu minal kabair, termasuk dosa besar. Kecuali ada udur, pertengahan puasa sakit, maka dia dibolehkan untuk batal. Atau seandainya lagi apa? Dia menyusui seorang ibu atau dia hamil. Kalau dia puasa, ntar bisa berbahaya bagi dirinya. Ntar ada keterangan tentang masalah itu.
Jadi intinya kalau dia seandainya membatalkan tanpa ada udhu itu dosa besar. Wajib dia untuk mengqadha. Kalau sampai, nah tadi anak tertarik ada bahasa nggak tahu. Zaman sekarang ini nggak pakai istilah nggak tahu gitu. Kenapa? Karena ustadz kayak ulama banyak. Cuma karena biasanya orang nggak mau hadir majelis taklim, nggak mau nanya sama ustadz. Sehingga dalam kitab Safina juga dijelaskan yang namanya udur, yang orang bakal diampuni karena ketidakketahuannya cuma dua. Pertama, Islam tidak sampai kepadanya. Kalau dalam kajian tauhid, akidah namanya fatroh. Ada zaman fatroh. Zaman fatroh itu dari meninggalnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini 500 tahun tidak ada Nabi. 500 tahun. Ini orang yang hidup zaman fatroh, semuanya diampuni oleh Allah. Ini dalil bahwasanya orang tua Nabi itu masuk surga. Dengan satu dalil, jangan pakai dalil yang aneh-aneh. Ada orang pakai dalil entar sebelum kiamat Allah bangkitkan orang tua Nabi Muhammad, suruh syahadat, kemudian dimatikan lagi. Ini palsu semuanya. Kita pakai ayat Al-Qur'an yang jelas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Wa ma kunna, dan kami Allah tidak akan menyiksa orang yang nab'atsa rasula, yang kami belum mengutus nabi kepadanya. Ini dalil yang jelas sekali menjawab orang tua Nabi itu pasti masuk surga. Ya. Nah, yang kedua, ulama nggak sampai sama dia. Oh, kita ulama banyak, bahkan ada yang streaming Facebook, Instagram, pakai Telegram, YouTube. Sehingga ini nggak pakai, kecuali orang mungkin di mana itu, Papua Nugini, Timur Leste, atau Irian Jaya yang pelosok, masuk muara, masuk gunung, masuk sungai, masuk laut itu muncul. Nggak ada ulama ke sana. Ini diampuni semuanya. Tapi sekarang ini semuanya ada. Nah, sekarang ada orang batal, sengaja nih batal. Mau yang sengaja nggak tidak sengaja. Tapi dia tidak qadha sampai masuk Ramadan yang akan datang. Ramadan kemarin nih. Khususnya ibu-ibu awas nih yang masih punya utang Ramadan, puasa. Sampai masuk Ramadan yang akan datang dia tidak qadha, maka dia tetap wajib diqadha plus bayar fidyah. Jadi wajib qadha iya, tapi fidyahnya juga ada. Kenapa? Karena dia tidak mengqadhanya sampai masuk Ramadan yang akan datang dan tidak ada udzur. Kecuali contoh, ada ibu-ibu nyusui nih, nggak puasa, nggak bisa dia. Nyusuinya selesai, hamil lagi dia. Nah. Maka ini termasuk yang dimakfu. Jadi walaupun masuk Ramadan yang akan datang, dia ada udur, sehingga dia tidak kena fidyah. Tetap wajib qadha, tapi tidak kena fidyah. Yang kena fidyah nih yang lalai, yang sengaja. Karena ketidakfahaman masalah ilmu agama tetap wajib. Jadi dia nggak qadha sampai Rajab, nggak qadha sampai Syaban. Masuk Ramadan ternyata. Maka setelah selesai Ramadan dia tetap wajib qadha plus membayar fidyah. Fidyahnya berapa? 6,7 ons beras atau 7 ons saja dibulatkan. Satu puasa wajib qadha plus membayar fidyah, 7 ons beras dibulatkan diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Nambahin bisa nggak? Nah, betul. Kan dikatakan pidato itu pada saat melaksanakannya. Nah. Karena waktu itu dia kan belum tahu nih misalkan puasa apa ditinggalin. Nah, tahunya sekarang tanya kan gitu. Terus nanya li puasa wajib itu bisa nggak dibarengin dengan apa waktu kodonya tuh dengan puasa sunnah? Nah, puasa wajib apakah boleh digabungkan dengan sunnah? Satu pendapat pertama mengatakan tidak boleh karena sudah beda niat. Yang satu qadha, yang satu sunnah. Ini sudah beda niat. Yang kedua, ulama mengatakan boleh, dan ini cenderung mengambil yang boleh, tapi niatnya cukup satu saja. Niat puasa qadha, otomatis dapat puasa sunnah. Jadi niatnya puasa qadha. Pokoknya saya ingin melaksanakan puasa sunnah dan qadha, tapi niatnya cukup niat puasa qadha saja. Kenapa? Karena keluar daripada khilaf yang tadi yang mengatakan tidak sah. Jadi niatnya cukup satu saja qadha, tapi otomatis ya Ustaz Asep dapat pahala puasa sunnahnya. Kalau puasa sunnah digabung sama sunnah kayak tadi itu sah, tinggal disebutkan dua-duanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Fadhil. Tentang kematian gitu ya. Nah, fadhil. Kan kematian ada kebangkitan ya. Nah. Saya pengalaman begini, sampai saya tertawa kan saya bingung buat ngejelasinnya gitu. Nggak ngerti kan, mendingan diam kan. Tidak ada kan saya itu diamputasi di Jakarta. Si kakinya itu dikubur kan di situ. 5 hari kemudian orang Budaya dia meninggal. Akhirnya itu katanya kakinya digali dulu katanya.
kasihan nantinya pas kebangkitannya nyariin ya gitu. Kalau dijelasin Baik, bagaimana kalau ada orang meninggal dunia tapi di antara anggota tubuhnya terpisah, apakah wajib disatukan? Maka tidak wajib. Ya seperti itu. Cuma kalau bisa nggak merepotkan, tidak menjadi masalah. Karena ntar lebih parah lagi, gimana orang yang mati dimakan ikan paus? Ntar gimana tulang-tulangnya kepisah? Enggak. Jadi ntar intinya kalau dibangkitkan, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan bagaimana dia hidupnya. Artinya sempurna. Ya. Jadi nggak antar dibangkitkan karena kakinya ndak ada pincang dia. Enggak, jadi umum. Pada umumnya. Nah. Baik. Nah. Kalau sampai puasa wajib itu belum kodo kan buat dia yang jadi masalah kan tadinya orang ini kan nggak tahu nih bahwa meninggalkan puasa wajib itu dosa besar dan harus dikodo dalam fidyah. Taunya setelah bertanya itu gimana? Tetap dia wajib membayar fidyah. Karena Ustadz Kiai Ulama ada, cuma karena faktor dia tidak mau belajar, maka itu kesalahannya. Tapi intinya tetap dia wajib qadha plus bayar fidyah juga. Nah, baik, mungkin itu saja ngopi kita. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, suami saya bermesraan di depan mata saya dan kami bertengkar. Karena tak tahan, saya tinggal. Apakah saya berdosa? Sementara suami saya nikah sama perempuan tersebut. Terima kasih Habib. Baik. Yang kedua, izin bertanya Habib, apakah menyalahi adab murid dan guru bila kita minta diajari oleh guru sesuatu? Misalnya meminta diajarkan bab sholat oleh guru. Baik, ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita punya pasangan, mau itu suami ataupun istri, cuma yang bertanya ini suaminya melakukan yang haram, berhubungan dengan sesuatu yang haram, kemudian si istri meninggalkan, apakah si istri dosa? Maka di sini seorang istri bukan meninggalkan sebetulnya, tapi wajib mengingatkan. Jadi tatkala kita melihat orang berbuat salah, kewajiban kita itu mengingatkan, bukan meninggalkannya. Cuma kalau sudah terjadi ini kan pertanyaannya sudah terjadi, dia pergi, maka di sini seorang istri satu evaluasi, kenapa suami saya bisa kayak gitu. Jangan kita ini setiap ada kejadian kita selalu nunjuk orang lain. Ntar dulu, kesini dulu nunjuknya. Kayak saat ini banyak musibah terjadi, jangan nunjuk orang dulu, kesini dulu. Jangan-jangan ini banyak dosa, banyak musibah gara-gara ulah saya berbuat dosa. Nah, maka di sini isi evaluasi, kenapa kok istri suami saya lebih senang sama perempuan yang di luar ketimbang sama saya yang halal. Evaluasi, mungkin saya kurang ngurus suami, mungkin saya kurang perhatian sama suami, mungkin maaf masalah berhubungan saya kurang peka sama suami. Ini evaluasi dulu. Kalau sudah ternyata suami saya yang bejat ini memang, maka kita ingatkan, jangan pakai emosi. Kita ingatkan dengan bahasa yang halus, cari waktu yang tepat. Kalau bisa sebelum mengingatkan sholat hajat, minta agar dibukakan pintu hatinya oleh Allah. Sudah tidak bisa, cari orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkannya. Sudah tidak bisa, maka yang keempat kita minta tolong kepada mertua atau orang tuanya dia untuk mengingatkan. Sudah tidak bisa, minta tolong ke atas lagi ke orang tuanya kita untuk mengingat. Sudah tidak bisa. Kalau sudah itu terakhir, baru perceraian diperbolehkan. Tapi ini terakhir, karena perceraian itu syariat. Dari syariat Nabi Muhammad SAW, kalau pasangan kita sudah tidak bisa untuk dibuat dekat kepada Allah dan Rasulnya, artinya dalam tanda kutip melakukan sesuatu yang haram. Nama Allahu a'lam bishawab. Kemudian tadi, apakah kita minta tolong ustadz ngajarin sholat, boleh enggak? Ya namanya ustadz harus standby. Jangan ustadz itu, ustadz ngajarin saya wani biro. Bukan. Kalau beliau ini biar antunya peka, lain kali nggak usah digituin. Ya. Jadi intinya kalau seorang meminta tolong kepada ustadz, ya memang kewajiban ustadz. Karena kewajiban orang punya ilmu itu untuk mengamalkannya dan juga menyebarkannya. Nggak boleh dia diem. Karena kalau di kampungnya ada yang bermaksiat, ustadz kiainya diam, maka dia pertama kali masuk neraka sebelum orang yang bermaksiat. Karena kata Nabi, setiap orang adalah seorang pemimpin dan akan bertanggung jawabannya atas apa yang dia pimpin, termasuk ustadz dengan ilmunya. Maka dia melihat yang salah, dia yang pertama kali yang
harus bertindak, dan juga orang yang memiliki kekuasaan di tempat tersebut. Nah, wallahu alam. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih semuanya di Karanganyar 2, pemuda, pemudi, bapak, ibu semuanya, khususnya Kang Samson sekeluarga. Ya, Masya Allah ini sudah ada jamuannya. Mudah-mudahan apa yang beliau keluarkan diganti oleh Allah lebih banyak, lebih berkah lagi, dan menjadikan wasilah rumah tangga beliau sakinah wa warahmah, anak-anak beliau anak-anak yang soleh dan soleh insyaallah. Dan juga kepada Ustadz Musli, ya alhamdulillah beliau setiap saatnya hadir menyempatkan diri di dalam sela-sela kesibukan beliau. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sama ibu-ibu terima kasih yang di sini, yang di seberang semuanya, Masya Allah. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.